Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Biofarmasetika dalam tema uji disolusi terbanding. Sebelum saya berdiskusi lebih lanjut terkait dengan uji disolusi terbanding, di sini saya akan mereview atau memaparkan sedikit tentang uji disolusi. Barangkali ini dapat meningkatkan wawasan pendengar semua terkait dengan uji disolusi. Karena dalam uji disolusi terbanding, kriteria penerimaannya berbeda dengan uji disolusi, akan tetapi secara prinsip dan secara teknis untuk pengujian uji disolusi terbanding hampir sama dengan uji disolusi. Nah, yang menjadi perbedaan adalah kriteria penerimaan dan perhitungan hasil. Oleh karena itu, hasil yang akurat dari uji disolusi ini digunakan untuk menghitung hasil dari uji disolusi terbandingkan. Nah, semoga nanti di sesi diskusi kita kali ini bisa memberikan wawasan atau memberikan gambaran kepada mas-mas dan mbak-mbak terkait dengan uji disolusi dan pengembangan metode uji disolusi. Seperti yang telah diketahui bahwa uji disolusi itu mengukur kecepatan suatu padatan dalam melarut. Nah, suatu padatan itu bisa melarut karena ikatan antar kisi kristalnya itu putus. Ikatan antar kisi kristal tersebut bisa putus itu disebabkan oleh adanya molekul air yang berinteraksi dengan struktur obat sehingga membentuk suatu molecular dispersion. Nah, peristiwa pelarutan ini yang menjadi suatu aspek fundamental karena sebelum obat diserap, syarat utamanya adalah terlarut. Oleh karena itu, proses disolusi ini digunakan sebagai parameter uji kinerja dalam suatu sediaan. Jika tidak melalui uji disolusi ini, otomatis sediaan tersebut, terutama sediaan padatan, itu tidak akan lolos uji kinerjanya, atau kita sebut bahwa obat itu tidak bisa memiliki performa atau tidak bisa memiliki suatu kinerja. Nah, terkait dengan uji disolusi ini nanti sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek yang akan kita diskusikan lebih lanjut pada bagian-bagian selanjutnya. Ini adalah gambaran dari suatu proses disolusi bahwa kalau kita mengkonsumsi suatu tablet itu kan kemudian masuk dalam saluran pencernaan, tabletnya itu akan terdisintegrasi kemudian terdeagregasi menjadi suatu partikel. Antara tablet, kemudian granul dan partikel ini akan mengalami proses disolusi yang mana disolusi ini akan menjadikan penentu proses absorpsi karena hanya obat yang terlarut di dalam cairan gastrointestinal itu yang hanya bisa diserap, kemudian setelah proses penyerapan otomatis kadar obat ini akan didistribusikan di dalam sirkulasi sistemik. Nah, bisa dilihat proses pelarutan ini bahwa suatu partikel ketika menjadi terlarut itu otomatis akan dipengaruhi oleh ukuran partikelnya. Oleh karena itu, semakin kecil ukuran partikel, otomatis luas permukaan semakin besar. Jika luas permukaan semakin besar, otomatis kontak dengan medium semakin tinggi dan proses kecepatan melarutnya juga akan meningkat. Nah, salah satu penentu aspek disolusi di sini adalah kecepatan obat dalam melarut. Karena kecepatan obat dalam melarut ini akan menentukan jumlah obat yang terlarut, yang mana nanti akan ditunjukkan dengan perubahan persentase obat terdisolusi. Jika kita bandingkan persen pelepasan obat atau jumlah obat yang dilepaskan, otomatis dari bentuk tablet itu memiliki jumlah obat yang dilepaskan atau laju pelepasannya paling kecil karena kontak dengan medium itu relatif singkat. Sehingga setelah proses disintegrasi atau deagregasi, proses disolusinya akan semakin cepat dibandingkan dari proses obat utuh. Nah, beberapa tujuan dari dilakukannya uji disolusi, yakni yang pertama, uji disolusi ditujukan untuk menilai jumlah obat yang terlepas atau menilai profil pelepasan obat. Jadi, kalau kita untuk melakukan uji disolusi terkait dengan uji pemenuhan kompendia,
biasanya digunakan untuk menilai jumlah obat yang terlepas. Akan tetapi kalau kita lakukan uji disolusi terbandingkan, otomatis yang kita nilai adalah profil pelepasan obat. Jadi penilaian jumlah obat yang terlepas di sini ini adalah yang diukur kecepatan obat terlepas, sehingga jumlah obat yang terlepas pada waktu tertentu itu bisa kita kuantifikasi dan kita bandingkan antara suatu obat dengan produk yang lain. Untuk tujuan yang kedua, yakni untuk memenuhi persyaratan kompendia. Karena sebelum obat itu kita edarkan, otomatis obat itu harus memenuhi persyaratan dari kompendia. Salah satu uji kinerja dalam sediaan tablet yakni dilakukannya uji disolusi. Oleh karena itu, uji disolusi ini sangat penting sekali terkait dengan uji kinerja dari suatu sediaan. Nah, banyak sekali dalam kompendia itu dipersyaratkan berbagai macam uji kinerja. Ada berbagai macam monografi yang mempersyaratkan disolusi ini sebagai uji kinerja. Oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan tersebut, uji disolusi harus dilakukan. Selain itu, uji disolusi digunakan untuk mengembangkan suatu formula. Jika kita mengembangkan suatu formula, formula itu bisa menunjukkan suatu efikasi jika obatnya bisa terlepas dari sediaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian untuk menilai jumlah obat atau obat itu terlepas dari sediaan dalam proses pengembangan formula. Jika diperoleh dalam proses pengembangan formula, diperoleh formula yang secara karakteristik fisik bagus tapi tidak memiliki profil pelepasan yang memenuhi, otomatis formula tersebut tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, terutama tahap produksi, karena yang menjamin kinerja dari suatu sediaan adalah uji disolusi. Tujuan uji disolusi selanjutnya yakni menjaga performa atau menjaga kinerja dan konsistensi dari proses produksi. Jadi ketika kita produksi suatu sediaan, terutama bahan tablet semacam itu, otomatis kita akan produksinya tidak sekali dua kali, bisa berpuluh-puluh kali, atau dalam satu bulan bisa berpuluh-puluh kali juga, jadi dalam satu tahun bisa beratus-ratus kali. Nah, untuk menjamin konsistensi tersebut, yakni kita tidak hanya melihat dari aspek fisik saja, akan tetapi perlu kita lihat dari aspek kinerjanya tadi. Salah satu aspek kinerja yang perlu dilakukan adalah menguji disolusi ini. Jadi, ketika suatu formula itu batch-nya berbeda, dimungkinkan saja bisa terjadi perubahan profil disolusi. Maka harus dijamin konsistensinya dari proses manufaktur itu dengan uji disolusi ini. Nah, selain untuk menjamin konsistensi dalam proses manufaktur, uji disolusi ini juga digunakan untuk menjamin kesamaan atau kemiripan suatu profil pada proses scale up and a post approval change. Jadi di proses supak ini sangat penting sekali, karena ketika kita proses pengembangan, otomatis kita scale lab dalam skala pilot 10 kali skala lab, kemudian kita akan scale up kembali ke dalam skala produksi. Lah, proses scale up ini sangat penting sekali, karena apa? Karena kita harus menjamin bahwa mutu yang kita kembangkan di lab itu memiliki mutu dan kualitas serta kinerja yang sama pada skala pilot. Begitu juga ketika kita kembangkan lebih lanjut dalam skala produksi, otomatis harus memiliki karakteristik yang sama. Lah, salah satu uji untuk jamin karakteristik atau performan dari suatu sediaan yakni dengan uji disolusi ini. Selain itu juga ketika kita melakukan registrasi terjadi perubahan, kemudian perubahan itu disetujui, berpengaruh terhadap mutu atau tidak, kita harus justifikasi dengan uji disolusi ini. Nah, yang paling penting dari pengujian tujuan uji disolusi salah satunya adalah untuk ekuivalensi secara in vitro, karena kita sebelum melakukan uji ekuivalensi secara in vivo yang relatif mahal, kita biasanya melakukan assessment atau penilaian terhadap suatu sediaan menggunakan uji disolusi secara in vitro, mohon maaf. Nah, uji disolusi secara in vitro ini memberikan suatu gambaran awal kepada
formulation scientist untuk melanjutkan ke tahap uji bioekuivalensi secara in vivo atau tahap reformulasi, karena pada tahap ini sangat krusial sekali yang menjadikan suatu sediaan itu nanti akhirnya bisa lolos uji bioekuivalensi. Yang terakhir yakni tujuan uji disolusi untuk memberikan gambaran korelasi in vivo in vitro, karena korelasi in vivo dan in vitro ini bisa kita gunakan sebagai biowiper nanti kedepannya untuk melihat suatu sediaan itu layak diuji bioekuivalensi atau bisa dalam suatu pengecualian. Selain itu, pada korelasi in vivo in vitro kita nanti bisa memperoleh atau memprediksi profil in vivo dengan adanya data in vitro. Jadi sehingga kita tidak perlu melakukan uji in vivo, tapi nanti dengan data disolusi in vitro kita bisa prediksi seberapa besar obat terdisolusi dan seberapa besar obat yang diserap. Hukum Fick ini mendasari proses disolusi, yakni terkait dengan fenomena difusi, karena proses disolusi itu secara umum dipengaruhi oleh proses difusi, yang mana ketika kita lihat di persamaan hukum Fick dan bisa dilihat di ilustrasinya, bahwa proses difusi ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi pada permukaan zat yang terlarut. Itu ada suatu konsentrasi kita sebut dengan CS atau konsentrasi stagnan. Nah, kadar obat tersebut semakin jauh dari jarak partikelnya akan menurun sampai pada konsentrasi yang sama, yakni pada konsentrasi bulk atau konsentrasi obat pada medium. Nah, perbedaan konsentrasi ini yang menjadikan dasar atau driving force, gaya yang menjadikan pendorong terjadinya perpindahan massa obat dari padatan kemudian larut kemudian di medium disolusi. Nah, dari proses ini kinetika model difusi ini sangat berperan sekali terhadap proses difusi yang mana menentukan dari pelepasan obat dari suatu padatan. Nah, banyak faktor yang bisa kita uraikan dari hukum Fick ini dan ini tidak akan saya uraikan lebih lanjut, mungkin sudah terlalu dalam di farmasi fisik. Jadi di sini saya hanya mereview saja terkait dengan hukum Fick 2 ini yang menjadi dasar kuat proses disolusi karena dipengaruhi oleh proses difusi. Salah satu tantangan terbesar dalam proses disolusi tadi yakni obat itu bisa larut dengan sempurna atau tidak. Nah, pada suatu kondisi kalau kita sudah melarutkan suatu senyawa atau suatu padatan dan kondisinya itu sudah jenuh, seberapapun bahan yang kita tambahkan itu tidak akan bisa terlarut lagi. Karena proses itu sudah jenuh yang nantinya akan terjadi proses presipitasi. Nah, dalam proses disolusi ketika di konsentrasi bulk itu tadi itu tidak dianggap dengan nol atau proses disolusinya itu semakin lama konsentrasi bulk semakin meningkat, maka gradien konsentrasi dari CS dan CB-nya itu akan berubah. Nah, keadaan yang semacam ini kita sebut dengan kondisi non-sink. Jadi tantangan terbesar dalam uji disolusi atau proses difusi ini adalah kondisi sink. Artinya kondisi sink adalah kondisi di mana si CB-nya atau konsentrasi di dalam medium disolusi ini sangat kecil sekali, sehingga tidak berarti dan tidak mempengaruhi gradien konsentrasi antara CS dan CB dari awal sampai akhir. Nah, ketika kondisinya itu sudah mencapai kondisi sink, artinya proses disolusi akan berjalan terus-menerus. Kecepatan proses disolusi ini tergantung dari kinetika difusi. Akan tetapi pada kondisi non-sink, kecepatan proses disolusi tidak hanya tergantung dari kinetika kinetika difusi, akan tetapi sangat dipengaruhi oleh konsentrasi obat yang sudah ada dalam medium. Sehingga disolusinya ini sangat dipengaruhi faktor eksternal tersebut. Nah, dalam proses disolusi, faktor ini sangat penting sekali karena untuk diuji disolusi in vitro, kita dibatasi oleh dalam jumlah volume. Jadi untuk beberapa bahan obat dengan potensi obat yang rendah atau dengan muatan dosis yang tinggi, kita membutuhkan medium disolusi dalam jumlah yang sangat banyak untuk mencapai kondisi sink. Nah, kondisi sink ini bisa kita peroleh dengan cara kita ukur kelarutan jenuh pada suhu 37, kemudian
jumlah volume yang dibutuhkan untuk melarutkan potensi obat tersebut berapa. Jadi misalkan potensinya 100, kemudian kelarutan jenuhnya 1 mg per mililiter, untuk potensi 100 mg berarti dia jenuh butuhnya adalah 100 dibagi 1, yakni 100 ml. Jadi untuk kita proses di solusi agar mendapat kondisi sink, yakni 10-20 kali dari kelarutan jenuh. Berarti 10 kali dari 100 yakni 1000 sampai 20 kalinya 2000. Jadi kita bisa memakai volume disolusi 10-20 kalinya agar profil disolusi itu tidak dipengaruhi oleh jumlah obat yang telah terlarut. Nah, makanya di proses disolusi ini menjadi suatu masalah jika kita memiliki obat dengan kelarutan yang sangat rendah. Karena obat-obat yang memiliki kelarutan rendah ini membutuhkan volume dalam jumlah yang sangat besar dan tidak bisa diakomodasi dari chamber disolusi. Untuk membuat dia tetap sink nanti ada berbagai macam teknik, kita bisa modifikasi pH, kita bisa modifikasi surfaktan atau sebagainya. Nah, jadi yang menjadi parameter sink atau tidak sebenarnya parameter pedoman pertama adalah kelarutan jenuh dari suatu obat, sehingga dia nanti tidak mempengaruhi antara gradien konsentrasi antara CS dan CB. Jika kondisi ini tidak sink, lama-lama kecepatan disolusi itu akan turun karena jumlah obat yang ada di medium semakin lama semakin meningkat dan kecepatannya akan menurun karena gradien konsentrasinya juga akan menurun. Untuk proses disolusi sebenarnya kalau kita gunakan ada beberapa macam aparatus. Kalau alatnya sama, yakni alatnya dissolution tester. Untuk aparatusnya bisa kita ganti-ganti, ada 7 macam. Dan yang paling banyak digunakan itu aparatus 1, yakni berupa basket, dan aparatus 2. Untuk aparatus 3, 4 itu juga digunakan, tapi penggunaannya tidak terlalu sering atau tidak terlalu dominan dibandingkan dengan aparatus 1 dan 2. Untuk aparatus 5, 6, dan 7 di kompendia terbaru itu sudah tidak ada, dalam artian tidak ada itu dihapuskan atau tidak digunakan untuk menguji terkait dengan sediaan padatan ini, terutama untuk aparatus 5 biasanya digunakan untuk model difusi atau semacamnya itu bisa diaplikasikan. Yang nantinya kita akan diskusikan lebih dalam di sini yakni terkait dengan aparatus 1 dan aparatus 2. Karena aparatus 1 dan aparatus 2 ini umumnya digunakan untuk uji disolusi dengan pemenuhan spesifikasi kompendia dan dilakukan juga untuk uji disolusi terbanding. Jadi yang paling banyak digunakan ini adalah dua aparatus tersebut terkait dengan uji disolusi dan uji disolusi terbandingkan. Untuk alat disolusi bisa dilihat di gambar. Ini adalah saya ambilkan gambar alat disolusi ini dari Hansen. Nah, Hansen ini merek yang relatif bagus karena apa? Karena BPOM Bandung yang spesialisasi untuk disolusi pun saja dia pakai merek Hansen, bukan promosi ya, tapi beberapa industri juga memakai Hansen ini untuk alat pengujian disolusi. Nah, yang perlu diperhatikan ini bukan merek alatnya apa, bukan warna alatnya apa, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah di uji disolusi ini bisa kita gunakan berbagai macam bentuk labu disolusi. Jadi labu disolusi ini bisa dari volume yang dari 100 ml sampai volume 4 liter. Akan tetapi yang 4 liter jarang digunakan dan paling umum adalah 900 ml atau labu disolusi 1 liter semacam itu. Nah, ada beberapa labu disolusi yang bawahnya seperti berbentuk ada cekungan itu untuk menghindari adanya coning. Jadi coning itu nanti itu tumpukan dari deagregasi partikel itu membentuk gunung di bawah itu. Untuk uji disolusi tidak boleh. Harus mereka terdispersi atau tersebar mengikuti gerakan hidrodinamik. Oleh karena itu ada modifikasi labu disolusi yang mana ada coning. Nah, penggunaan coning ini mungkin sudah dijustifikasi secara IV-IVC sehingga dalam kompendia pun bisa digunakan bahwa untuk monografi ini memakai labu disolusi dengan tipe ini itu ada. Jadi pemilihan labu disolusi di sini tidak asal-asalan,
ada berbagai macam pertimbangan. Yang pertama terkait dengan jumlah volume tadi, yang menggambarkan tentang kondisi sink. Yang kedua, nanti bisa kita tarik korelasi dengan in vivo dan in vitro-nya, tipe chamber atau tipe labu mana yang paling cocok, atau tipe alat pedal 1, 2 yang paling cocok mana dengan data hasil in vivo. Jadi nanti kita bisa tarik suatu korelasi, yang korelasinya itu paling tinggi nanti bisa kita aplikasikan untuk mengestimasi atau menentukan metode yang tepat untuk pengujian disolusi secara in vitro ini. Untuk alat uji disolusi tipe 1, tipe basket, mungkin Mas-mas dan Mbak-mbak sudah familiar sekali. Yang saya tekankan di sini yang paling penting adalah bagaimana cara kita memasang alat disolusi, wobble, kemudian center, kemudian jarak dari labu disolusi dan ujung basket itu 2,5, kemudian teknik sampling di atas basket, kemudian putaran, kemudian degassing harus kita jamin terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan dalam hasil disolusi. Aparatus tipe 1 ini sangat cocok sekali untuk proses disolusi, terutama kapsul ataupun tablet, yang mana tablet ini gampang mengapung, sehingga untuk beberapa formulasi seperti bead dan floating bead ini sangat direkomendasikan untuk menggunakan aparatus ini. Jadi untuk diuji disolusi, tabletnya itu terbang di atas permukaan medium sampai mengapung itu tidak direkomendasikan. Jadi sebisa mungkin sediaan itu berada di bawah atau di dalam basket disolusi. Nah, keuntungan dari aparatus 1 ini kita yakni mudah untuk mengganti pH dibandingkan dengan aparatus 2, karena tinggal ambil saja sediaan sudah di dalamnya, jadi kita tidak mendistrupsi atau merusak sediaan ketika terjadi proses disolusi. Jadi karena kalau uji disolusi itu mengganti medium airnya, kemudian tangannya dimasukkan, tabletnya dipegang, itu sudah merusak struktur dari sistemnya. Jadi untuk proses penggantian pH agar tidak terjadi kerusakan pada sistem tablet yang terdisolusi, ketika kita memakai pH yang berbeda dalam artian geser pH, yakni yang pertama kita pakai 1,2 dulu, kemudian kita mau lanjutkan pH 4,5, kemudian kita lanjutkan 6,8, kita tidak bisa mengganti pH dengan asal-asalan. Karena kalau kita mengganti pH dengan asal-asalan, otomatis kita mendistrupsi sistem yang sudah terjadi pada pH sebelumnya. Oleh karena itu, dengan metode aparatus 1 ini lebih fleksibel karena kita bisa ganti dengan mudah. Akan tetapi, aparatus 1 ini ada kelemahannya. Kelemahannya yakni muncul bubble atau gelembung udara yang nantinya bisa menyumbat pori-pori pada kasa. Kalau pori-pori pada kasa itu tersumbat, otomatis nanti tidak mungkin ada proses perpindahan massa, entah dari air masuk ke dalam ataupun dari dalam keluar. Karena udara itu bersifat hidrofobik, apalagi terjebak itu bisa mengganggu proses disolusi. Oleh karena itu, ketika proses disolusi, proses degassing atau menghilangkan udara terlarut itu sangat penting sekali, karena itu bisa berpengaruh terhadap persen disolusi sampai 50%-an. Nah, selain kerugian adanya bubble, itu ada dead zone, jadi zona mati di bawah basket. Jadi di bawah basket itu ada zona mati karena tidak ada gerakan hidrodinamik di dalam chamber di bawah basket tersebut. Oleh karena itu, kalau kita sampling di bawah-bawah itu akan terjadi variasi yang sangat besar sekali. Sehingga kalau variasinya ini sangat tinggi, otomatis pengujian kita juga tidak diakui walaupun caranya benar, tapi kalau variasinya relatif sangat tinggi. Nah, ini untuk aparatus 2, yakni pakai pedal, yang tadi pakai basket, sekarang kita bisa ganti pakai pedal. Nah, pakai pedal ini juga bermacam-macam bentuknya, tapi yang paling umum adalah yang bentuk stainless steel atau teflon semacam itu. Jadi, yang digunakan untuk uji disolusi terbandingkan itu juga menggunakan alat tipe pedal ini dengan rotasi 50 rpm. Tapi nanti ketika coning bisa kita tingkatkan rotasinya sampai 75 rpm. Nah, untuk alat pedal ini jika
sediaannya itu mengapung, kita bisa lengkapi dengan ada alat namanya sinker. Jadi dengan sinker ini kita bisa membuat suatu sediaan itu tetap berada di tengah, di bawah pedal ketika mengaduk. Jadi sediaan-sediaan yang mengapung itu seperti kapsul atau gastro floating semacamnya. Untuk pengujian disolusi direkomendasikan penggunaan sinker ini agar sediaan tidak mengapung. Jadi sediaan tetap berada di bawah dan proses pelepasan obat itu tergantung dari gerakan hidrodinamik yang berada di dalam labu tersebut. Jadi kita bisa aplikasikan sinker ini. Sinker itu semacam dibuat dari kawat 316L, nanti dibuat dengan sedemikian rupa sehingga suatu sediaan itu bisa dimasukkan ke dalam, kemudian nanti sediaannya tetap berada di bawah. Jadi ini bisa dibuat secara manual dengan kawat 316L, atau bisa kita beli ke supplier terkait dengan jenis-jenis sinker yang dibutuhkan. Jadi berbeda sediaan mungkin akan berbeda dari bentuk sinkernya. Untuk aparatus tipe 2 ini paling banyak diaplikasikan terutama untuk sediaan tablet. Nah, tadi sudah kita diskusikan bahwa untuk sediaan seperti kapsul ataupun sediaan yang mudah mengapung dapat kita beri yang namanya sinker. Sinker dapat dibuat secara manual atau dibuat sendiri dengan bahan material kawat inet, yakni kawat dengan tipe 316L. Biasanya berukuran 20 gaugean, itu bisa dibuat untuk membuat suatu sinker. Nanti dibuat sinker spiral, kemudian tablet atau kapsul dimasukkan ke dalamnya. Nah, keuntungan dari tipe 2 ini yakni tidak ada yang namanya dead zone di bawah pedal. Tadi untuk yang alat basket itu terdapat dead zone di bawah basket, untuk yang pedal ini tidak terdapat dead zone, sehingga gerakan hidrodinamiknya itu lebih stabil dan seragam. Artinya apa? Sampling di atas permukaan pedal itu bawah, tengah, atas itu hasilnya sama aja. Yang penting nanti ketika melakukan sampling di solusi, setiap satuan waktu sampling itu diambil pada tempat yang sama. Oleh karena itu perlu diperhatikan sekali, terutama penggunaan aparatus 2 ini, tapi kerugiannya tidak bisa kita geser pH-nya, karena penggeseran pH di sini akan mendisrupsi atau mengganggu pelepasan obat, terutama pelepasan obat itu ketika nanti kita buang larutannya kita ambil. Nah, salah satu cara menggeser pH-nya yakni kita tambahkan dengan secara perlahan dengan pompa peristaltik. Nanti kita tambahkan suatu pelarut, pelarutnya itu bisa menggeser pH secara gradasi. Jadi penggeseran pH ini nanti tidak boleh dituang langsung mak gerujuk, gitu juga tidak boleh karena akan mendisrupsi tablet yang ada di bawah. Nah, nanti bagaimana caranya? Kita pompa dengan pompa peristaltik secara pelan-pelan, nanti kita alirkan dengan kecepatan tertentu. Kita pada waktu mengalirkan itu melewati dinding labu disolusi sehingga tidak mengganggu adanya sistem yang sedang dalam proses uji disolusi. Beberapa yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan uji disolusi yakni adalah yang harus kita kontrol. Ini pertama suhu, kemudian mediumnya, tipenya apa, kemudian volumenya apa, aparatus tipe berapa, kecepatan pengadukan berapa, kemudian waktu sampling, itu sangat penting sekali. Lah, untuk uji disolusi, untuk memenuhi spesifikasi, terutama untuk pemenuhan uji disolusi sebagai uji kinerja, itu nanti persyaratan tersebut bisa dilihat pada masing-masing monografi. Sedangkan untuk uji disolusi terbanding itu butuh standar khusus dengan medium yang khusus tidak ada di monografi, akan tetapi sudah ditetapkan mediumnya apa, samplingnya berapa, semacam itu. Ini saya skip saja karena ini adalah cara pengujian disolusi berdasarkan kompendia tablet asiklovir. Uji disolusinya sudah tertera di sini, mediumnya apa, aparatus apa, UV apa, nanti bisa dibaca sendiri terkait dengan kompendia ini, isinya apa saja dan prosesnya bagaimana, nanti bisa dibaca sendiri. Untuk yang ini adalah overview dari uji disolusi tadi. Ini saya skip juga karena mungkin sudah familiar dan sudah paham. Nah, untuk perhitungan disolusi mungkin sudah kita diskusikan secara lebih mendalam ketika kita melakukan pretest secara
langsung. Jadi berita secara langsung kemarin sudah kita diskusikan bagaimana cara kita menghitung uji disolusi. Kita dapat data berupa serapan, kemudian serapan itu dimasukkan ke dalam persamaan kurva kalibrasi. Dari kurva kalibrasi nanti diperoleh kadar. Kadar kita kalikan faktor pengenceran jika ada. Kalau tidak ada ya langsung saja dikali 1. Kemudian kita kalikan dengan volume. Kita dapat jumlah obat yang terdisolusi. Nah, pada tiap satuan sampling itu terdapat obat yang keluar dari sistem. Otomatis kita harus lakukan yang namanya koreksi. Nah, faktor koreksi ini sangat penting sekali karena ini bisa mengubah pola pelepasan obat. Biasanya kalau pola pelepasan obat itu turun, itu biasanya dia tidak menghitung adanya faktor koreksi. Kalau ada faktor koreksi, nanti lama-lama profil pelepasan itu akan naik. Kenapa? Karena setiap sampling itu ada obatnya. Obat yang keluar dari sistem itu harus diperhitungkan. Jadi perhitungannya jelas gampang, tinggal volume sampling dibagi dengan volume labu disolusi total dikali jumlah obat yang terdisolusi tiap satuan waktu. Lah, untuk faktor koreksi ini tiap satuan waktu ada kecuali sampling di pertama. Jadi sampling kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu ada koreksi. Kemudian koreksi ini bersifat kumulatif. Jadi dikumulatifkan. Koreksi di sampling pertama 0, koreksi di sampling kedua itu jumlah jumlah volume sampel dibagi dibagi volume medium dikalikan bobot obat terdisolusi pada waktu sampling sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya yang seterusnya terus kemudian dikumulatifkan, ditambahkan sampai akhir. Jadi nanti total kumulatif koreksi itu ada. Dan jumlah total obat yang terdisolusi itu adalah jumlah obat yang terdisolusi ditambah koreksi kumulatif. Sehingga kalau dijumlah nanti kemudian kita hitung persen. Cara menghitung persennya kita jadikan persentase berdasarkan label obat yang ada di etiket. Berarti misalkan dia terlabel asiklovir 200 mg ya asiklovir 200 mg. Terlabel natrium diklofenak 25 mg ya natrium diklofenak 2 mg dan seterusnya. Itu sangat penting sekali untuk perhitungan karena ini nanti yang menjadikan dasar untuk menghitung uji disolusi ataupun uji disolusi terbandingkan. Kalau uji disolusi satu titik itu tidak ada koreksi karena hanya satu titik. Untuk uji disolusi yang beberapa titik atau kita mencari profil pelepasan obat itu butuh suatu koreksi yang perlu kita hitung karena ini bisa mengubah pola pelepasan dari suatu obat. Nah, ini adalah interpretasi data ketika kita menyajikan data ini sebagai uji disolusi untuk memenuhi spesifikasi, mungkin bisa dibaca sendiri secara lebih dalam, jadi persyaratannya bagaimana, kemudian nanti kalau tidak lolos bagaimana, lanjut ke tahap 2 bagaimana, lanjut ke tahap 3 bagaimana, untuk pulet sampel bagaimana, itu nanti sudah ada kriterianya. Untuk pulet atau individual sampel itu bisa dilihat di monografi, bagaimana cara menghitungnya dengan pool atau individual sampel. Kita lanjut di tahap selanjutnya, tahap validasi pengembangan dari metode disolusi ini sangat penting sekali, terutama untuk melakukan uji disolusi yang berkaitan nanti dengan uji disolusi terbandingkan. Nah, kalau metode ini belum tervalidasi secara bagus, nanti reliabilitas untuk proses uji disolusi sangat terganggu sekali. Syarat melakukan validasi ini adalah metode alat disolusi sudah dilakukan performance specification testing atau PVT. Nah, PVT ini performance verification testing ini sangat penting sekali. Ini nanti diukur misalkan di setting suhu 37 atau nanti di dalam labu itu suhunya 37, di setting sentris, di setting wobble, kemudian di setting rotasi, di setting gerakan hidrodinamiknya, dan nanti terakhir itu menggunakan suatu tablet kalibrator. Biasanya ada tablet prednison, ada tablet asam salisilat USP kalibrator. Lah, tablet-tablet kalibrator ini digunakan untuk memverifikasi kinerja dari alat disolusi. Nah, setelah alat disolusi mengalami sudah melalui tahap performance verification testing atau PVT ini, nanti baru kita validasi atau baru kita boleh gunakan untuk melakukan uji disolusi. Jadi ketika uji disolusi, pedalnya itu goyang-goyangnya tidak sentris, kemudian wobble-nya tidak pas, jadi goyangan wobble-nya itu tidak pas dan alatnya tidak sentris, mungkin nanti bisa bervariasi terhadap persen atau pelepasan obat yang terdisolusi.
Itu sangat fatal sekali nanti ketika kita melakukan perhitungan jumlah obat yang terdisolusi karena bisa bervariatif sekali. Nah, padahal syarat variasi ini ditekankan pada uji disolusi, terutama uji disolusi untuk uji disolusi terbanding. Karena kalau variatif variasinya ini sangat tinggi sekali, bisa jadi nanti bisa kita perlu melakukan bootstrapping atau semacamnya, itu relatif lebih kompleks dibandingkan dengan teknik biasa. Maka dari itu sebelum melakukan uji disolusi terbandingkan atau uji disolusi untuk pemenuhan spesifikasi dari kompendia, terlebih dahulu kita harus melakukan performance verification testing. Baru kita validasi dan kita kembangkan metode disolusi yang baik dan benar. Tujuan dari proses pengembangan validasi metode disolusi ini yakni ini memberikan pendekatan secara komprehensif yang memperhatikan beberapa proses pengembangan dan validasi di proses uji disolusi. Nah, ini mencakup apa? Nanti mencakup cakupannya luas sekali dari teknik sampling sampai proses analisis. Kemudian untuk menjamin bahwa dissolution procedure ini sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Jadi tujuannya untuk apa? Misalkan tujuannya untuk pemenuhan syaratan kompendia, ya reliabilitas dari alatnya itu harus kita jaga. Karena kalau tidak reliable nanti diuji di industri dia lolos, kemudian diuji di BPOM atau diuji di BPOMN, dia tidak akan lolos. Itu sangat berbahaya sekali. Yang kemudian ruang lingkup ini difokuskan pada uji disolusi terutama untuk uji disolusi solid. Nah, bagian validasi pengembangan prosedur ini bisa dilihat secara lengkap di bagian USP, itu ada terkait pengembangan dan validasi untuk uji disolusi. Nah, tahap pertama dalam validasi pengembangan metode uji disolusi ini ada penilaian awal. Nah, penilaian awal ini pertama mencakup tentang performa dari kompatibilitas filter. Kita tahu bahwa ketika uji disolusi itu dari sampling tidak langsung kita baca, tidak. Biasanya kita gunakan alat filter. Nah, tujuan filter di sini adalah menyaring medium disolusi agar partikel-partikel yang belum terlarut atau obat-obat yang tidak terlarut itu tidak ada disolusi lanjutan. Selain itu, partikel eksipien atau bahan tambahan yang ada dalam formula ketika terdisolusi kemudian itu tidak disaring, itu tidak mengganggu proses analisis. Sehingga perlu sehingga perlu dilakukan proses filter. Nah, proses filtrasi ini perlu dilakukan kompatibilitasnya. Kenapa? Karena kebanyakan bahan aktif bisa terabsorpsi atau teradsorpsi di dalam membran filter. Sehingga terjadi pengurangan kadar. Nah, oleh karena itu, nanti perlu pemilihan filter yang tepat. Apakah kita pilih filter berbasis nilon atau berbasis selulosa asetat atau semacamnya, itu ada pemilihannya sendiri. Karena kompatibilitas ini sangat tergantung dari tipe filter yang digunakan, bahannya apa, kemudian nanti kita cek dia bisa menyerap bahan aktif atau tidak. Nah, caranya bagaimana? Sederhana sekali. Kita buat suatu larutan, kita ukur larutan awal, kemudian kita saring, setelah disaring, itu kita ukur dengan metode analisis yang sama. Nah, simulasi kadar ini diharapkan ini konsentrasinya sama dengan konsentrasi ketika kita melakukan uji disolusi pada kadar tertinggi. Oleh karena itu, nanti kita bisa estimasi apakah terjadi penurunan kadar atau peningkatan kadar, semacam itu. Nah, proses kompatibilitas ini perlu dilakukan validasi terkait nanti filter ini cocok atau tidak. Nah, setelah kita lakukan proses validasi, kita perlu menentukan kelarutan dan stabilitas dari obat pada beberapa medium. Ini kenapa? Karena mungkin dari suatu obat itu nanti dia terdegradasi pada medium air dengan suhu 37, kemudian dengan medium disolusi yang digunakan, otomatis itu akan menjadikan hasil yang bias. Hasil bias ini ketika kita lakukan pengukuran kadar dengan kromatografi ataupun bahkan dengan UV. Karena dengan UV kita tidak bisa membedakan antara produk degradasi dan produk intinya, parent drug-nya. Kenapa? Apalagi kalau obat yang terdegradasi ini hanya rantai samping yang tidak berkontribusi terhadap kromofor dan auxokrom, itu sangat berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu kita perlu lakukan uh, uji solubilitas dan stabilitas dari obat terkait dengan medium dan penyimpanannya. Jadi uji ini sangat penting sekali, terutama untuk mengkuantifikasi senyawa
atau mengkuantifikasi obat yang terdisolusi. Nah, nanti bagaimana caranya? Sederhana sekali, kita lakukan simulasi dengan kadar yang sudah terukur, kita masukkan ke labu disolusi, kita disolusi sama proses, kita ukur kadarnya. Apakah terjadi penurunan kadar selama proses disolusi? Dan setelah proses disolusi, otomatis kita sampling. Nah, setelah sampling itu nanti kita ukur juga kadarnya setelah disampling, kita diamkan di 1 jam, 2 jam, sampai 24, bahkan 48 jam, 3 hari, 4 hari boleh. Nah, proses validasi ini merupakan langkah pembuktian dan justifikasi bahwa kita punya data stabilitas. Artinya apa? Nanti ketika dia tidak stabil, perlu ada koreksi perhitungan kadarnya. Nah, perhitungan kadar ini perlu kita koreksi karena nanti bisa berakibat pada persen obat yang terdisolusi. Jangan-jangan ketika kita sudah disolusi, di akhir disolusi kok turun kadarnya. Ternyata itu tidak turun karena ada obat yang terdegradasi. Oleh karena itu, berapa persen degradasinya nanti kita akan koreksi dengan data stabilitas dan data kelarutan. Nah, selain itu kita harus memilih medium dan volume medium yang tepat kalau untuk uji disolusi monografi. Untuk pemenuhan persyaratan spesifikasi uji kinerja di monografi, kita tinggal ngikut monografi saja. Berapa medium yang digunakan, mediumnya apa, kayak semacam itu. Nah, untuk disolusi yang uji disolusi terbandingkan, kita mediumnya sudah jelas. Kita pakai simulated gastric fluid without enzyme, HCl 1,2. Kemudian kita gunakan dapar sitrat atau dapar asetat pH 4,5. Kemudian kita gunakan dapar fosfat pH 6,8. Nah, volumenya 900 ml jelas. Untuk aparatus, untuk yang uji disolusi pemenuhan spesifikasi, kita gunakan mengikuti sesuai dengan monografi masing-masing. Tapi untuk uji disolusi terbanding ada 2 pilihan, yakni kita gunakan aparatus 2 pedal 50 rpm, atau nanti kalau terjadi coning itu kita bisa tingkatkan menjadi 75 rpm. Dan kita ada pilihan yang kedua, yakni kita gunakan basket, untuk rpm-nya diatur 100 rpm. Nah, kalau di preliminary assessment ini cukup beberapa tahap ini perlu dilakukan untuk menjamin bahwa metode disolusi yang kita gunakan ini sudah adekuat. Nah, ini adalah proses kompatibilitas penyaringan filter. Ini bisa dilihat bahwa tipe filter ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi terkait dengan proses adsorpsi tadi. Adsorpsi ini dipengaruhi oleh tipe filter, kemudian kondisi saturasi dan konsentrasi obat. Jadi, tidak hanya satu konsentrasi yang perlu diuji terhadap kompatibilitas filter ini, kalau bisa lebih dari satu konsentrasi. Jadi, berbagai degradasi konsentrasi, misalkan 10% obat terdisolusi, 50% obat terdisolusi, 100% obat terdisolusi. Nanti kita bisa hitung koreksinya. Nah, kemudian penggunaan filter ini bisa tidak menggunakan filter kalau semua filter ini mengalami atau semua filter ini terserap. Atau semua filter ini bisa menyerap kadar obat, itu tidak boleh kita gunakan filter sama sekali. Jadi, asal ada justifikasi secara saintifik bahwa bahan obat ini terserap di dalam filter dalam jumlah yang relatif banyak, makanya itu tidak kita lakukan. Dan pada proses filtrasi ini ditekankan sekali lagi, USP merekomendasikan proses sentrifugasi tidak boleh dilakukan atau harus dihindari ketika kita melakukan sampling. Karena adanya gaya sentrifugal dan gaya sentripetal di dalam proses sentrifugasi, itu bisa menyebabkan adanya disolusi lanjutan dari obat yang belum terlarut. Oleh karena itu ini perlu dicek terutama terkait dengan filter dan proses sentrifugasi, kecuali ada justifikasi saintifik semacam itu. Ini untuk penentuan kelarutan dan stabilitasnya, jadi penting sekali karena medium disolusi yang kita gunakan dapar dan pH berbagai macam pH, terutama untuk disolusi terbanding ada 3 pH, ada beberapa obat itu yang stabil di asam, tidak stabil di basa, terion di asam, terion di basa. Oleh karena itu perlu kita tentukan stabilitasnya terkait dengan nanti degradasi yang dikatalisis oleh asam spesifik atau degradasi yang dikatalisis oleh basa spesifik lah. Hal ini yang menjadi perhatian kita terkait dengan stabilitas di sini nanti bisa digunakan untuk menentukan koreksi atau menghitung koreksi bagi nanti obat yang turun atau terdegradasi pada pH-pH tertentu. Nah,
ini adalah pemilihan medium dan volume disolusi. Kalau untuk uji disolusi dengan pemenuhan spesifikasi dari kompendia, itu sudah ada di monografi mediumnya apa, volumenya berapa. Akan tetapi untuk uji disolusi terbanding ini sudah jelas, mediumnya apa, volumenya berapa, itu sudah jelas tadi kita diskusikan. Akan tetapi untuk uji disolusi ini sebenarnya uji disolusi terbanding tidak terikat pada pH itu, sebenarnya bisa kita lakukan pada pH 1,2 sampai rentang pH 7,5. Akan tetapi penggunaan air ini dihindari untuk uji disolusi. Kenapa? Karena air itu berbeda sumber, itu berbeda pH. Artinya kalau kita tulis air di situ nanti pH-nya akan bervariasi. Nah, variasi pH ini akan menyebabkan nanti variasi jumlah obat yang terionisasi jika suatu obat itu memiliki nilai pKa kritis di pada pH yang kita gunakan. Nanti akan berpengaruh terhadap derajat ionisasi, kemudian akan berpengaruh terhadap proses atau kecepatan obat terdisolusi. Nah, untuk beberapa pH, untuk beberapa medium itu menunjukkan kondisi yang tidak sink. Artinya apa? Kondisi sink ini bisa diperoleh, itu tadi minimal kita peroleh dengan 10 kali. Tapi sebenarnya 3 kali sudah mulai agak sink. Tapi untuk biar kita jamin tetap sink itu ada yang bilang 5 sampai 20, ada yang bilang 10 sampai 20. Kalau saya akan pilih medium disolusi dengan yang aman 10 sampai 20 kalinya. Artinya nanti ketika dia tidak sink, artinya jumlah obat ini yang terdisolusi kecepatannya akan berubah tergantung dari beberapa jumlah obat yang telah terdisolusi. Nah, oleh karena itu ada beberapa strategi untuk membuat kondisinya sink. Kalau modifikasi pH diuji disolusi terbandingkan tidak bisa karena pH-nya sudah fix, sudah pasti itu. Akan tapi kita bisa modifikasi adanya penggunaan surfaktan. Jadi penggunaan surfaktan ini bisa kita lakukan, kita tambahkan asal ada justifikasi saintifik. Nah, terkait hal-hal tersebut itu sangat berpengaruh sekali karena surfaktan ini nanti bisa meningkatkan kondisi supersaturasi dan bisa meningkatkan kondisi sink yang ada dalam suatu medium. Nah, penggunaan enzim di uji disolusi mungkin dipersyaratkan untuk biorelevan medium, akan tetapi pada uji disolusi terbandingkan penggunaan enzim ini tidak digunakan. Jadi senyawa gelatin ini mungkin nanti bisa membentuk suatu gel yang kuat karena gelatin kalau disimpan dalam jangka waktu yang lama akan mengalami hardening atau pengerasan. Nah, pengerasan ini nanti bisa jadi ketika proses uji disolusinya terutama sediaan kapsul ya yang memakai gelatin ini nanti gelatinnya malah akan membentuk gel sehingga bahan aktif itu akan partikel serbuk yang ada di kapsul itu akan terenkapsulasi dengan adanya gelatin yang membentuk gel. Hal ini sangat berpengaruh sekali, terutama uji disolusi. Oleh karena itu, kenapa uji disolusi ini perlu dicatat sekali nomor batch, kadaluarsa, manufaktur date, sama batch-nya sangat perlu dicatat karena nanti mungkin beda batch akan memberikan profil pelepasan yang berbeda, semacam itu. Nah, ini adalah tipe dari surfaktan. Tipe dari surfaktan yang bisa kita gunakan ada surfaktan anionik, ada surfaktan kationik, ada surfaktan non-ionik, ada surfaktan Zwitter ion. Jadi berbagai macam surfaktan ini sudah dilihat, ini ada CMC-nya. Jadi kita bisa gunakan surfaktan ini untuk meningkatkan kondisi sink. Itu kita lihat kita harus gunakan di atas CMC. Kalau di bawah CMC, otomatis surfaktan ini tidak akan bisa menimbulkan peningkatan solubilisasi obat dengan mekanisme solubilisasi misel. Nah, CMC ini sebenarnya setiap obat itu berbeda, Mas-mas dan Mbak-mbak. Tetapi ini nanti digeneralisasi, yakni nanti kita gunakan ini sebagai pedoman kasar saja untuk menentukan berapa konsentrasi yang harus kita gunakan. Misal, untuk twin ini CMC-nya 0,2 sampai 0,8 karena setiap obat berbeda. Karena struktur obat berbeda akan memberikan nilai CMC yang berbeda. Oleh karena itu, nanti kita penggunaan surfaktannya sekitar 1% atau 2% semacam itu. Jadi mutlak jauh di atas CMC. Lah, pemilihan surfaktan ini sangat penting sekali terkait dengan tipe surfaktan dan konsentrasinya karena berkaitan dengan namanya CMC dari suatu surfaktan tadi. Nah, ini adalah tahap yang penting juga karena tahap ini adalah tahap pengembangan metode
Yang pertama ada deaerasi, jadi tujuannya deaerasi ini adalah menghilangkan udara terlarut. Udara tidak hanya oksigen, akan tetapi untuk USP sendiri dalam penentuan medium untuk disolusi, untuk menghitung udara yang ada di dalam medium itu diukur kadar oksigennya. Karena padahal udara itu tidak hanya oksigen, ada nitrogen, ada karbon dioksida. Intinya adanya gas terlarut itu akan mengganggu proses disolusi. Bagaimana bisa mengganggu proses disolusi? Itu nanti ketika serbuknya atau tabletnya itu dimasukkan kemudian jadi serbuk, kemudian dia terdisolusi muter-muter, ada udara terlarut itu nanti bisa membentuk agregasi karena udara yang terlarut itu berbentuk droplet, namanya droplet itu tidak stabil, nanti akan berkoalescence menjadi besar, udara-udara yang gabung jadi gede itu akan nempel pada permukaan partikel. Nah, kita tahu bahwa udara itu bersifat hidrofobik, nanti akan mempengaruhi proses pelarutan obat. Proses pelarutan obat ini nanti pengaruhnya kemana? Ini pengaruhnya terhadap kemampuan obat terdisolusi. Jadi proses deaerasi ini atau tanpa deaerasi ini bisa mengganggu jumlah obat yang terdisolusi sampai 50%-nya. Jadi kalau terdisolusi misalkan 40%, kalau nanti dia jumlah udara yang terlarutnya banyak, bisa saja yang terdisolusi hanya 20%. Padahal seharusnya 40%. Lah, proses deaerasi ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama kita vakum, jadi kita semprot, kemudian kita sedot dengan pompa vakum semacam itu. Kemudian yang kedua kita sonikasi. Jadi dua cara ini sangat penting sekali terkait dengan untuk penghilangan gas terlarut. Karena gas terlarut ini sangat berpengaruh sekali terhadap proses disolusi. Jika kita tidak hilangkan gas terlarut dengan sumber air yang berbeda, otomatis variabilitas uji disolusi akan sangat tinggi karena variabilitas gas terlarut tidak ditentukan. Ini sangat penting sekali walaupun secara kasat mata tidak terlihat, akan tetapi gas terlarut ini perlu kita eliminasi. Kemudian sinker sudah kita diskusikan tadi, kita pilih sinker otomatis yang kompatibel dengan bahan aktif. Nah, jangan sampai kita pilih bahan sinker yang tidak inert, terutama dari bahan logam karena logam dalam sinker itu bisa leaching, bisa keluar, dan obat-obat yang terdegradasi melalui jalur hidrolisis atau oksidasi seperti sukatropil itu gampang teroksidasi kalau ada besi, amlodipin juga, itu nanti bisa mengakibatkan reaksi degradasi yang sangat cepat. Oleh karena itu perlu nanti di pemilihan sinker itu dijustifikasi penggunaan tipe sinker ini tidak bermasalah atau tidak memiliki problem terkait dengan stabilitas dari bahan aktif. Nah, untuk agitasi atau pengadukan ini sudah ditentukan untuk uji disolusi, baik uji disolusi untuk pemenuhan spesifikasi di kompendia sebagai uji kinerja atau uji disolusi terbandingkan. Nanti silahkan dilihat lagi, dibuka kembali diskusi kita sebelumnya untuk pengadukan ini bagaimana. Nah, untuk time point, untuk studi desain ini sangat penting sekali. Untuk time point di sini, ini biasanya kita lakukan untuk uji disolusi dengan pemenuhan spesifikasi kompendia, kita lakukan dengan satu kali time point-nya cukup sekali saja. Jadi satu kali sampling itu cukup untuk pemenuhan uji disolusi spesifikasi kompendia. Tapi untuk uji disolusi disolusi terbandingkan, ada beberapa time point yang wajib kita lakukan, minimal kita melakukan 5 time point. Jadi waktu sampling itu minimal 5. Nah, waktu sampling 5 ini nanti satu ini harus di menit 15, satu titik ini di menit kurang dari 15, dan satu titik antara 15 sampai 30, kemudian titik 30, titik 30, kemudian dua titik ini bisa di atas 30 untuk melihat profil plateaunya. Nah, kemudian setelah time point kita harus mengamati observasi. Jadi kita uji disolusi tidak kita cemplungkan terus kemudian kita tinggal, tidak. Kita harus amati ada fenomena apa di situ. Apakah terbentuk gas terlarut, apakah terbentuk koning, atau apakah terbentuk suatu agregat atau gabungan yang untuk lapisan gel, terutama untuk sediaan kapsul semacam itu. Karena data observasi ini nanti kita jadikan suatu justifikasi kalau terjadi penyimpangan terhadap profil disolusi. Nah, kemudian proses sampling. Proses sampling ini perlu kita perhatikan sekali karena sampling ini sangat berpengaruh terhadap
kuantifikasi dari proses uji disolusi yang nantinya akan secara langsung berakibat terhadap pengaruhnya terhadap persen obat terdisolusi. Nah, sampling ini adalah langkah yang sederhana tapi sangat fundamental sekali kita harus lakukan. Kalau untuk di sampel bagian kita gunakan aparatus 2, kita sampling, kita pada menit awal sampai menit akhir harus kita sampling di tempat yang sama. Boleh di atas, tengah, bawah. Tapi USP merekomendasikan sampling itu dilakukan pada tengah-tengah antara permukaan medium dan ujung pedal dan tidak kurang dari 1 cm, dan lebih dari 1 cm dari dinding labu disolusi. Jadi tengah-tengah antara medium disolusi, yakni tengah-tengah antara dinding dan batang pengaduk dan tengah-tengah antara ujung pedal dan ujung permukaan medium. Ini sangat penting sekali untuk proses disolusi. Kemudian cleaning, pembersihan dari labu disolusi. Sebenarnya untuk membersihkan labu disolusi itu tidak boleh kita gunakan surfaktan, tidak boleh. Karena nanti surfaktan ini bisa saja teradsorpsi atau tersisa residunya di labu disolusi sehingga akan meningkatkan proses disolusi terutama untuk obat-obat yang mudah larut. Lah, sebenarnya ada cairan khusus untuk membersihkan labu disolusi, akan tetapi nanti proses cleaning ini harus kita validasi. Jadi setelah kita lakukan proses cleaning, kita isi dengan medium disolusi, kita ukur atau kita kuantifikasi di menit ke-0 apakah terdapat interferen di proses uji disolusi ini. Jadi ini harus kita lakukan justifikasi terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya terkait data handling. Data handling ini terkait dengan pengolahan data dan hitungan data itu harus kita sesuaikan terkait dengan faktor koreksi tadi. Kemudian ada penilaian dari prosedur uji disolusi. Bagaimana prosedur ini sudah valid atau belum, sudah memenuhi standar kompendia atau belum, wajib kita lakukan penilaian semacam itu. Kemudian pada tahap ketiga, ini tahap analytical finish. Jadi setelah proses disolusi selesai, ini ada tahap tentang bagaimana cara kita memproses suatu sampling. Apakah sampling itu kita perlu simpan terlebih dahulu atau langsung dikuantifikasi atau dipreparasi secara analisis, yakni diencerkan, atau kita reaksikan, itu harus ada justifikasinya. Jadi tergantung proses analisis ini tergantung dari senyawa dari obat itu. Misalkan dia bisa dikuantifikasi berdasarkan UV, ya kita gunakan UV, berdasarkan titrasi ya untuk HPLC semacam itu. Untuk preparasi sampelnya itu bisa kita sesuaikan terkait stabilitas. Jadi data stabilitas yang kita lakukan di awal tadi ini sebagai dasar kita untuk melakukan analisisnya. Kita harus analisis dia langsung, kita pending selama 1 hari atau 2 hari, kita ada justifikasinya. Nah, terutama untuk sampling processing ini, yakni proses filterisasi, tadi sudah kita diskusikan bahwa filter ini harus kita cek kompatibilitasnya. Sentrifugasi itu nanti kita hindari. Kalau itu sangat terpaksa sekali kita sentrifugasi, kecuali kalau ada justifikasi saintifik bahwa sentrifugasi ini sangat penting, terutama untuk obat yang tidak larut dan tidak boleh difiltrasi semacam itu. Kemudian untuk analytical procedure itu terkait dengan pengenceran, kemudian reaksi warna, coupling, kemudian kita reaksi derivatisasi, itu kita harus lakukan justifikasi atau kita harus lakukan validasi. Kemudian untuk analisis bisa secara spektro atau HPLC. Nah, spektro atau HPLC ini sangat penting sekali kita tentukan nanti terkait dengan spesifitas dan selektivitas dari metode analisis yang kita gunakan. Nah, tahap keempat ini adalah tahap otomatisasi. Jadi, selain tahap yang manual tadi, kita bisa lakukan tahap yang namanya tahap otomatisasi. Nah, tahap otomatisasi di sini biasanya kita menggunakan alat auto sampling, auto preparation medium, semacam itu. Jadi, kalau kita pada tahap ini, otomatisasi ini kita tinggal atur saja protokolnya, kita tinggal start OK. Nanti alatnya ini akan memanaskan medium sendiri, mendegassing medium sendiri, mengukur medium, kemudian memindahkan medium, memasukkan tablet sendiri, kemudian sampling, sampai nanti inline dengan alat kuantifikasi, inline dengan spektro atau inline dengan HPLC, nanti otomatis tinggal kita lihat di layar profil disolusinya saja bisa. Nah, otomatis ketika kita otomatisasi di sini perlu kita lakukan validasi. Kenapa? Karena terkait dengan kadar. Kalau kita sampling sekali tidak masalah. Kalau kita sampling berkali-kali itu sistemnya tidak continue, terutama di bagian auto samplernya itu sangat bermasalah sekali. Kenapa? Nanti ada bagian volume obat sebelumnya yang tersisa di dalam sampler
auto sampler itu sangat berpengaruh sekali terhadap kuantifikasi semacam itu. Dan proses otomatisasi ini biasanya digunakan kalau untuk pengambilan profil berbagai macam profil itu enak. Tapi harus diyakinkan bahwa auto sampler ini tidak berpengaruh terhadap kadar obat setelahnya. Karena kalau kita sampling, otomatis di dalam pipa auto sampler itu terdapat larutan sebelumnya, kemudian kita sampling lagi, nanti bisa mengencerkan larutan yang ada, kadar obat yang ada pada medium disolusi, karena ada sejumlah volume yang tertinggal. Ini volume ini adalah volume sampling sebelumnya. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap proses disolusi. Kelima, ini tahap terakhir ketika kita membuktikan atau mengembangkan metode disolusi, ini tahap terakhir, yakni perlu kita lakukan tahap validasi. Tahap validasi ini berlaku untuk metode analisis, yakni untuk placebo interferennya dan medium interferennya. Untuk placebo sendiri, nanti maksimum gangguannya adalah 2%. Bagaimana caranya? Jadi kita membuat suatu simulasi rasio antara obat dan eksipien. Kemudian kita larutkan, kita buat konsentrasinya itu setara dengan konsentrasi dari bahan aktif dengan disolusi tertinggi. Nah, kemudian dari situ nanti kita filter, kita bandingkan interferennya. Jadi kita ukur kadar bahan aktif tertinggi, kita ukur eksipien dengan bahan aktif terdisolusi tertingginya. Nanti ketika interferennya placebo itu di atas 2%, maka metodenya itu tidak spesifik. Begitu juga dengan medium disolusi. Medium disolusi maksimum interferen hanya 1% saja. Nah, oleh karena itu, pada proses ini kalau tidak spesifik, kita harus berikan koreksi terhadap perhitungan dari interferen placebo semacam ini. Nanti akan berpengaruh terhadap akurasi atau recovery dari proses data itu. Kemudian kita hitung dengan kurva kalibrasi biasanya. Nanti kita harus validasi kurva kalibrasi ini. Kita minimum gunakan 5 titik. Untuk R-square-nya harus lebih dari 0,98. Nah, untuk organik solvennya, biasanya kita gunakan kosolven untuk meningkatkan kelarutan pada proses pembuatan medium atau pembuatan kurva kalibrasi untuk uji disolusi, itu maksimum kita gunakan ini 5%. Nah, oleh karena itu nanti kita perhatikan berapa banyak organik solvent yang kita gunakan pada pengenceran akhir dalam kita membuat kurva kalibrasi untuk uji disolusi. Nah, untuk akurasi itu pada rentang 95 sampai 105 ini pada rentang kurva kalibrasi yang dikehendaki. Jadi akurasinya 95 sampai 105 itu di 10% obat terdisolusi, kemudian 50% obat terdisolusi dan 100% obat terdisolusi. Untuk presisinya itu tidak kurang dari 2%, jadi RSD dari recovery tadi kita hitung relatif standar deviasinya, kemudian nanti kita tetapkan pada 100 konsentrasi dengan 6 kali pengujian, itu nanti RSD-nya harus di bawah 2%. Untuk robustness, jadi robustness pada sistem disolusi yang kita gunakan terkait dengan validasi pergeseran, misalkan kita gunakan alat HPLC, pergeseran laju alir, pergeseran konsentrasi dapar, dan semacamnya bisa kita kembangkan dengan teknik design of experiment atau DOE, sudah kita diskusikan di farmasi industri. Kemudian untuk stabilitas larutan lah dianggap stabil jika kadar larutannya itu dari awal disolusi sampai proses penyimpanan itu 98 sampai 102. Kalau di luar ini kita harus lakukan namanya koreksi untuk mengkoreksi jumlah obat yang terdisolusi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video pertama terkait dengan sesi disolusi ini. Ini sebagai review atau wawasan tambahan dari mas-mas dan mbak-mbak terkait dengan uji disolusi. Semoga nanti bisa menjadi bekal untuk melakukan analisis atau menjadi bekal untuk melakukan uji disolusi terbandingkan. Karena uji disolusi terbandingkan yang baik dan benar itu berdasarkan metode atau prosedur yang telah ditetapkan pada uji disolusi. Jika prosedur atau yang ditetapkan pada uji disolusi tidak pas, otomatis nanti akan mempengaruhi hasil uji disolusi terbandingkan terkait dengan profil pelepasan obatnya. Nah, jangan lupa untuk melihat video yang kedua. Sebelumnya nanti silahkan post pertanyaan atau post jawaban di kolom diskusi terkait dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.